rangkaian video ini, saya akan membagikan pengalaman menaiki salah satu kereta yang berada dalam naungan KAI Wisata, yaitu kereta panoramik dengan tarif termurah. Namun, karena saya hanya punya waktu saat weekend, saya tidak menggunakan metode tarif khusus yang bisa dipesan H-2 jam perjalanan, karena sudah pasti sold out. Dan karena temanya kali ini naik panoramik dengan harga termurah, maka sekalian aja saya naik kereta api tarif termurah dengan cara ngeteng di jadwal paling pagi menuju kota Bandung. Cerita selengkapnya dapat kalian saksikan dalam rangkaian video perjalanan saya berikut. Untuk video pertamanya saya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Media. Pada kali ini saya akan coba naik kereta panoramik dengan tarif termurah, yaitu panoramiknya kereta api Papandayan. Tapi karena saya dapat tiketnya dari Bandung ke Garut, kita nggak akan naik dari sini. Kita ke Bandung dulu, tapi dengan cara ngeteng. Pertama, saya akan ke Cikarang dulu buat naik kereta api komuter Walahar jam keberangkatan paling pagi menuju stasiun Purwakarta. Terus dari Purwakarta nanti kita naik kereta api Papandayannya, tapi nggak langsung naik kereta yang panoramik. Kita naik yang kelas ekonomi dulu. Baru nanti kereta panoramiknya kita naik di stasiun Bandung. Karena kita naiknya kereta api Walahar yang paling pagi, maka kita ke Cikarangnya menggunakan komuter lain yang paling pagi juga. Nah, ini definisi rejeki nggak dipatok ayam. Berangkat paling pagi, terus dapat kereta listrik terbaru yang didatangkan dari Tiongkok. Kebetulan saya ngincar kereta ini, tapi baru kesampaian sekarang. Keren nih, informasi jalurnya udah bukan pakai stiker lagi. Terus ada informasi posisi kereta dan stasiun pemberhentian berikutnya. Di setiap ujung keretanya udah ada display informasi kayak gini, mirip dengan yang ada di kereta cepat Wush. Untuk keretanya sendiri masih baru ya, bisa dilihat dari penomoran yang tertera angka 25. Tambun, watch your step and please mind the platform gap. Dan pastikan tiga yang tertinggal hati-hati. Serta ada melangkah tertinggal jalan rela dengan kreatif. Di jalur lokalitas belakang. Pada via Manggarai diberangkatkan tenaga murni dipersiapkan jalur 3. Jalur 3 dipersiapkan Kampung Bandar via Manggarai. Jalur 2 tersedia tujuan Cikarang. PID-nya sederhana,
gak sekompleks milik kereta cepat Wus. Salah satu keuntungan naik kereta jam segini itu penumpangnya masih sepi. Jadi udah pasti kalian dapat tempat duduk. Suatu hal yang sangat sulit jika kalian naik pada jam-jam sibuk. Karena waktu berangkatnya komuter lain Walahar masih jam 6, nanti kita subuhan dulu di Cikarang. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa kereta komuter Indonesia. Shortly we will arrive at final destination, Cikarang. Please mind your belongings. Thank you for commuting. Oke, kita tiba di stasiun Cikarang setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menitan dari stasiun Bekasi. Untuk kereta listriknya nyaman, kursinya masih empuk, bersih, interiornya modern, sudah ada information display hampir di setiap sudutnya, serta kabinnya cukup kedap. Nah, di jalur sebelahnya kebetulan ada KRL lama JR205. Terima kasih atas kebersihan Anda dalam menggunakan jasa layan. Ya rada kurang itu jendelanya ya. Malahan di kursi prioritas itu nggak dapat jendela sama sekali. Ya mungkin buat meminimalisir korban jika ada kasus seperti pelemparan batu ke kaca kereta. Sebagai pembanding, kalau kereta listrik JR205 ini masih banyak kaca jendelanya. Karena sudah masuk waktu subuh, kita subuhan dulu di atas. Pada subuhan, kita langsung turun ke peron saja. Dan beginilah situasi peron di stasiun Cikarang. Jalur 1 masih tersedia di wilayah Manggarai karena penghunian dilakukan. Walau terdapat beberapa penumpang komuter lain Walahar, tapi secara umum masih terlihat sepi. Ya mungkin karena hari ini bukan hari kerja. Karena di tempat tadi rame, kita geser ke belakang saja. Pukul 05.33, kereta komuter lain Jatiluhur tiba di stasiun Cikarang. Komuter lain Jatiluhur ini adalah keberangkatan yang paling pagi dari stasiun Cikampek. Dan setelah ini rangkaiannya akan menjadi komuter lain Walahar yang akan mengantar kita hingga stasiun Purwakarta nanti. Untuk lokomotif CC201-nya masih menggunakan posisi long hood, yang mana saat ini sudah jarang atau bahkan tidak diperbolehkan menggunakan posisi tersebut. Ini adalah proses pelepasan lokomotif dari rangkaian, tapi saya nggak akan rekam sampai prosesnya selesai karena di kursi kereta ini sistemnya nggak ada nomor alias rebutan.
Untuk seatnya masih seat 23 tegak seperti ini dengan total kapasitas 106 penumpang. Untuk fasilitasnya hampir sama dengan kereta lain, seperti ada colokan dan meja kecil seperti ini. Semua kereta telah dilengkapi dengan pendingin ruangan seperti ini. Jadi bagi kalian yang orangnya gampang gerahan, boleh cari seat yang dekat AC seperti ini. Untuk komuter Wala hari ini cukup banyak stasiun pemberhentiannya. Dan pemberhentian pertama dari arah Cikarang ada di stasiun Lemah Abang ini. Untuk pemandangan persawahan selepas stasiun Cikarang ada di sebelah kanan arah kereta berjalan. Sesaat lagi, kereta Anda akan tiba di stasiun Kedung Gede. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Stasiun
Kedung Gede. Saat ini kita udah ada di sisi Jalan Rangga Gede. Artinya sebentar lagi kita akan masuk stasiun Karawang. Stasiun Karawang. Banyak juga yang naik dari stasiun Karawang, tapi yang turun juga banyak sih tadi, termasuk penumpang di depan saya. Pukul 6.22 kita tiba di stasiun Karawang. Nanti di sini 3 menitan aja. Cukup lama dibandingkan beberapa stasiun pemberhentian tadi. Kursi depan saya juga langsung keisi penumpang lagi. Nah, kalau kalian lihat cabangan rel kayak gini, artinya udah sampai di stasiun Kelari. Di sini peronnya nggak begitu panjang, jadi kalau kalian mau turun harus maju ke kereta depan. Berhenti cuma 1 menit, keretanya langsung diberangkatkan lagi. Waktu datang sama berangkatnya di sini telat 1 menit dari jadwal. Nah, percabangan rel yang tadi kita lihat itu mengarah ke terminal barang Kelari yang ada di belakang bangunan PT KA Logistik Kelari ini. Selang beberapa menit kita tiba di stasiun Kosambi. Masih telat 1 menit dari jadwal. Menjelang jam 7 pagi kita tiba di stasiun Dauan, menambah durasi keterlambatan hingga 2 menit dari jadwal seharusnya.
Cikampek. Gak lama kita tiba di stasiun Cikampek yang kelihatannya lagi ada pembangunan untuk meningkatkan area peron. Berhenti sebentar di stasiun ini, kereta kita diberangkatkan kembali. Selamat pagi, diinformasikan bagi pelanggan yang akan turun di stasiun Cibubur. Diinformasikan bagi pelanggan yang akan turun di stasiun Cibubur, menempati 3 kereta paling belakang, menempati kereta ekonomi 7, ekonomi 6, dan ekonomi 5. Silakan untuk berpindah ke kereta depan atau kereta ekonomi 4 sehubungan 3 kereta paling belakang di stasiun Cibubur tidak mendapatkan fasilitas peron. Bagi pelanggan yang akan turun di stasiun Cibubur, silakan untuk mempersiapkan diri. Pastikan selalu barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal ataupun berpindah tangan. Pemberhentian berikutnya stasiun Cibubur. Nah, di depan sini ada perjabangan jalur kereta lurus ke arah lintas pantai utara seperti Cirebon dan Semarang. Kita ke arah kanan untuk ke Purwakarta, Bandung, hingga jalur selatan Jawa Barat. Di dekat stasiun Cibungur nanti ada salah satu tempat makan yang sangat terkenal di Purwakarta ini. Namanya Sate Marangi Haji Yeti. Jadi bagi kalian yang ingin ke sana tapi males bawa kendaraan pribadi, bisa banget naik kereta Walahar ini. Dari stasiun Cibungur jaraknya nggak jauh kok, cuma 500 meter aja. Jadi pas turun di stasiun Cibungur bisa lanjut jalan kaki, naik ojek pangkalan, ojek online, atau angkutan kota kalau kalian datangnya dengan banyak orang. Stasiun Cibungur tadi juga menjadi stasiun pemberhentian akhir sebelum stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Purwakarta. Sampai di sini tiba-tiba berasa lapar ya. Padahal dari rumah tadi udah ganjel pakai roti. Kita lihat nanti di stasiun ada jual makanan apa aja. Pengen makan yang anget-anget sih. Mohon perhatian
Sesaat lagi, kereta Anda akan tiba di stasiun Purwakarta. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan Kereta Api Komuter Indonesia. Stasiun Purwakarta. Oke teman-teman, setelah menempuh kurang lebih perjalanan 1,5 jam, kita tiba di stasiun Purwakarta. Oke, untuk video pertama dari rangkaian video perjalanan saya ngeteng ke Bandung buat naik kereta panoramiknya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.